Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil imani wal islam walladzi faddala bani adama bil ilmi wal amali ala jami'il alam. Wassalatu wassalamu ala sayyidil arabi wal ajam sayyidina maulana Muhammadin khairil anam wa ala alihi wa sahbihi bararatil kiram, amma ba'd. Qala subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Shadaqallahul azim wa sadaqa rasul karim wa ballagha la dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Pak Ustadz Saiful Mubarak dan seluruh santri Pondok Tahfidz Nurul Quran yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada sore hari ini kita masih diberikan kenikmatan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa melaksanakan salat Asar berjamaah dilanjutkan dengan taklim tafsir surah Al-Waqiah. Mudah-mudahan semua rangkaian ibadah yang kita lakukan di bulan suci Ramadan pada hari ini semuanya diterima menjadi amal soleh kita di Allah Subhanahu wa taala. Taklim yang kita laksanakan, selenggarakan menjadi ilmu yang bermanfaat untuk terus menambah, meningkatkan keimanan, ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekaligus mudah-mudahan Quran kita baca, kita pelajari menjadi tuntunan pedoman kehidupan kita sehari-hari, sekaligus mudah-mudahan menjadi saksi dan syafaat di akhirat. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Ala an nubaddila amsalakum wa nunsyi'akum fima la ta'lamun. Wa laqad alimtumun nasy'atal ula falawla tadhakkarun. Afara'aytum ma tahrusun. Antum tazra'unahu am nahnu zari'un. Law nasya'u lajalnahu tawman fadhaltum tafakkahun. Inna lamughramun wa nahnu mahrumun. Ala an nubaddila ay saking yen tanda dekaken sapa isun atawa menggantikan amsalakum ing pamane sira kabeh makanakum tegese tempate sira kabeh. Wanun si akum lan dadekaken isun nyiptaken isun ing sira wa nakhluqukum nukhlikukum nyiptaken isun ing sira kabeh fima ing dalem barang la ta'lamuna kang ora weruh sapa sira kabeh minas suwari saking pira-pira gambaran wal kirodati kaya ketek wal khanaziri lan kaya babi. Walaqad alimtum lan teman-teman yakti teman-teman weruh sapa sira kabeh annasatal ula ing kedadiane kang pertama fi qiraati bisukuni shin nasyatan atau nasyatan. Falaula tadakkarun ay fa walaula tatadakkarun. Ani maka lamun cacak-cacak ora inget sapa sira kabeh afara'aitum anata mangka ningali sapa sira kabeh maing barang tahrusun aitu siruna fil ard tusirunal ardu tulkunal bidra fiha kang melakang nanem sapa sira kabeh aitu siruna ala tu ing bumi atulkunal nemui sapa sira kabeh al bidra ing bijil fiha ing dalam bumi. Antum tasraunahu anata sapa sira kabeh ta sira kabeh ku tazraunahu nanem sapa sira kabeh ing ma am nahnu atawa utawi isun iku azzariuna kang nanem. Lawan nasa ulamun karep sapa isun lajalna makan dadekaken sapa isun ing ma utoman ing kering ai nabatan ya bisa yakni ing tumbuhan kang kering la hubba fihi kang ora ana wijile fihi ing dalem ma. Fadhaltum ay dolaltum
Dadakaken sapa sira ngadegaken sapa sira kabeh ai aqamtum naharo, yakni dadakaken ngadegaken sapa sira kabeh naharo ing awan ngadeg. Tafakkahun kulibat minhu ihda ta'aini tatafakkahu asli takjabun, yakni pada kagum sapa sira kabeh, pada ajib sapa sira kabeh nastune isun iku lamukramun bakal den rugiaken sapa sira kabeh. Bal nahnu mahrumun balik tau taisun iku mahrumun ay mamnuuna rizqona, yakni kang den cegah, mamnuuna kang den cegah kabeh apa rizquna rizki isun kabeh. Ala an nubaddil amsalakum wa nunsyiakum bima la ta'lamun. Kalau Allah nyatakan bahwa kita nanti pada waktunya, pada semuanya manusia kullu nafsin dha'iqatul maut, itu semuanya akan mendapatkan waktu giliran menjumpai kematian yang sudah ditentukan. Bahasanya nahnu qaddarna. Jadi ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala kematian kalian wahai manusia itu semua sudah pasti, tidak ada yang terlewati. Maka kemudian aku akan jadikan kalian pada tempat yang telah ditentukan, manusiakum bima la ta'lamun, yakni aku tumbuhkan kembali, aku ciptakan kembali dalam tempat yang kalian tidak tahu. Jadi nanti akan menempati yang disebut alam barzah. Alam barzah itu tempat kumpulnya ruh. Kalau kuburan itu tempat dikuburnya fisik. Nah itu namanya kuburan. Tapi kalau tempat transit sebelum ke akhirat itu namanya barzah. Makanya al barzah itu ayatun bainad dunya wal akhirah, kehidupan antara dunia dan akhirat. Dunia sudah ditinggalkan, akhirat belum, maka disebut barzah. Nah, di surah Rahman itu barzah itu pembatas antara dua laut yang dimana antara tawar dan asin. Bainahuma barzakhul la yabghiyan. Di antara kedua laut itu barzah, ay hajibun, pembatas. Jadi ada pembatas. Nah, orang yang hidup di dunia, ini kita di dunia, nanti kalau setelah mati maka akan hidup di barzah, pembatas antara dunia dan akhirat. Dia melihat kita, kita tidak melihat dia. Dia melihat neraka, melihat surga. Ya. Nah, itu di barzah. Aku akan tumbuhkan kembali, aku hidupkan kembali di mana tempat yang kalian tidak ketahui, yaitu di alam barzah. Bahkan nanti sosoknya itu minaswari kal qiradati wal khonaziri. Bisa kayak ketek, monyet, dan ya babi. Tergantung amal perilakunya manusia itu. Nanti dihidupkan kembali. Dalam keterangan ayat lain itu ada 10 sosok nanti manusia, ya kan, macam-macam. Nah, secara rincinya ada yang kayak monyet, ada yang kayak babi, ada macam-macam lah yang menakutkan dan serem gitu. Ada juga yang wajah berseri-seri. Nah itu tergantung amalia perbuatan di masa hidupnya. Nanti akan hidupkan kembali. Walaqad alimtumun nasyatal ula falaula tadzakkarun.
Dan sekarang kalian sudah tahu, benar-benar mengetahui kehidupan awal. Kehidupan awal ini kita sekarang sedang dialami, ya kan? Seperti ini kehidupan dunia. Ad-dunya mazra'atul akhirah. Jadi di kesempatan emas Allah berikan waktu kepada kita hidup di dunia itu sesungguhnya adalah untuk berbuat baik, beramal soleh sebagai bekal nanti kehidupan di alam barzah dan selanjutnya. Jadi Allah sayang sama kita. Kenapa dunia diberikan kehidupan dunia? Karena kita untuk berlomba. Nabluwakum ayyukum ahsanu amala. Ya kan? Allah ciptakan kita di dunia itu walladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Jadi Allah menciptakan kehidupan kematian itu, ada hidup, ada mati, ada mati, ada hidup, itu apa? Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah ingin menguji kita supaya siapa? Diketahui mana yang terbaik di antara kita, ya kan? Semua waktunya sama, semua jamnya sama, fasilitasnya sama. Tapi ada orang bisa sholat, ada orang enggak sholat. Ada orang bisa ngaji, ada orang enggak ngaji, ya kan? Itu masing-masing. Jadi diberikan kesempatan oleh Allah sama, baik waktu maupun fasilitas. Tapi ada orang yang menggunakannya sebaik mungkin, ada orang yang bisa bercocok tanam, ada orang yang enggak. Ad-dunya mazra'atul akhirah. Dunia itu sebagai ladang untuk menanam, metiknya nanti di akhirat itu, di alam barzah itu, ya kan? Dari mulai alam barzah sampai akhirat. Nah itu kita dikasih kehidupan ini sebagai ladang untuk bercocok tanam. Ada orang yang menanam rajin, ngopeni sampai panen ada. Kalau perumpamaan hidup itu ada juga yang enggak. Ya, ada yang enggak. Jadi enggak punya apa-apa. Sehingga pada saatnya di akhir hayat yang enggak punya apa-apa. Sama, begitulah kehidupan. Jadi kalau orang yang pandai adalah orang yang bisa menggunakan waktu sebaik mungkin, menggunakan kehidupan dunia ini sebaik mungkin. Alladzi yasta'intu lima ba'dal maut. Hidup ini adalah untuk mempersiapkan kehidupan lagi setelah mati. Itu orang yang paling cerdas, al-aqyas, alladzi yasta'intu lima ba'dal maut. Tapi orang yang paling bodoh adalah orang yang nggak ngerti bahwa ada kehidupan setelah kehidupan lagi, yaitu setelah kematian. Sehingga dia tidak bawa bekal apa-apa. Kalau kita aja mau jalan kemana agak jauh, kita persiapkan bekal kita, bensin kita, yang lainnya siap nggak? Kalau nggak siap ya siap-siap sengsara. Sama kayak kita hidup di dunia tanpa ada amal, tanpa apa. Padahal mau perjalanan jauh, panjang. Kematian itu perjalanan panjang dan tidak akan kembali kita ke dunia. Puluhan ribu tahun, bahkan ribuan tahun, ya kan? Nah itu kalau nggak ada bekal ya rugi. Kalian akan merasakan walaqad alimtum munasatal ula falaula tadzakkarun afara'aitum ma tahrusun. Ini perumpamaan. Apa kamu bercocok tanam? Apa kamu menanam atau tidak? Atau kami yang menanam? Antum tazra'un au amnanu zari'un, ya kan? Bahwa apakah kalian yang menanam atau saya yang menanam, kata Allah. Ya. Perumpamaan pohon-pohonan itu, kamu metik, kamu berbuah, itu siapa yang nanam? Yang nanamlah dia yang beruntung akan memetik. Kalau nggak nanam ya nggak memetik, ya kan? Bahasanya siapa yang bertanam, dia yang akan memetik. Nah itu ibarat. Siapa yang dia berbuat, dia akan menghasilkannya. Tidak berbuat ya tidak menghasilkan. Kalau pengen untung ya usaha. Kalau nggak ada nggak pengen untung ya udah nggak apa-apa. Nah itu, ya kan? Jadi Allah memberikan perumpamaan contoh seperti itu. Lau nasa'u lajalna utamang fadaltum tafakkahu. Allah sangat bisa mengeringkan semua tanaman yang ada di muka bumi, mematikannya, itu sangat mudah. Allah jadikan semuanya tidak tumbuh, tidak hidup, tidak berkembang, tidak berbuah, itu sangat bisa. Ya. Jadi nabatan ya bisa lahum fih, itu sangat bisa.
Bayangin kalau kita tafakuri kelapa nggak ada lubangnya, ada airnya, dan airnya enak manis, ya kan? Nah, kelapa itu pohon, satu pohon yang dimana semuanya bermanfaat. Dari pohonnya bermanfaat, bisa buat kayu, buat apa segala macam, ya kan pohonnya. Daunnya bisa manfaat buat janur yang muda, yang tua buat ketupat. Ya, lidinya bermanfaat buat apa? Buat sapu lidi, ya kan? Kelapanya, serabutnya bisa buat sapu, ya kan? Oh, batoknya bisa buat arang, ya. Kelapanya kalau tua buat santan, kalau muda buat es kelapa muda, airnya juga bermanfaat. Nggak ada tuh pohon kelapa tuh ya yang terbuang, semuanya bermanfaat. Itu Allah ciptakan seperti itu. Kalau kita hidup mengambil makna seperti kelapa, hebat, karena bisa bermanfaat. Ya, khairun nasi anfa'uhum linnas, bisa bermanfaat untuk orang lain. Kelapa itu nggak ada selang, nggak ada pipa ya di pohonnya itu, tapi semua kelapa ada airnya. Hebat enggak? Dari mana coba airnya itu? Coba dibuka deh pohonnya, ada airnya nggak? Ada airnya nggak? Nggak ada, nggak ada selang dari bawah. Kita pengen ada air hitoren itu harus bikin pipa ke atas, ada mesinnya sehingga air ngalir, disedot dari bawah. Itu kelapa nggak pakai sedotan dari bawah, tapi air kelapanya semua ada airnya dan enak diminum. Isinya dari mana itu di dalam batok itu? Ya kan, terbuat dari apa itu? Itu kalau bukan kekuasaan Allah, ya kan? Itu untuk menunjukkan kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi walladzi anzala minas sama'i ma'an fa akhraja bihi minas samarati rizqan lakum. Jadi dialah Allah yang menurunkan air hujan dari langit, yang menciptakan semua yang ada di bumi ini dengan sebab airnya akhraja, mengeluarkan ya, ambatan, menumbuh kembangkan, samaratin, buah-buahan, semua buah-buahan jadi tumbuh hidup, ya kan. Sebagai rizqan lakum, rizki buat kalian semuanya, wahai manusia. Ya, nanamnya bawang satu, tapi kalau dipanen satu bawang jadi bisa puluhan bawang. Nanamnya satu biji padi, benih itu, tapi satu tangkal padi banyak banget isinya. Siapa yang bikin itu? Ya kan? Satu padi jadi banyak padi. Makanya untung kalau sama panennya sama mah ya rugi, ya kan? Nanam satu buah pelok, satu buah biji mangga jadi satu pohon tiap musim panen nggak habis-habis. Nah, itu kekuasaan Allah. Allah sayang banget. Coba kalau satu pohon buahnya satu, ya mahal mangga, ya kan? Mahal nggak? Mahal. Satu pohon satu, 100 pohon cuma 100 biji sekali musim panen. Ya, rugi, lama nunggunya. Tapi satu pohon bisa rindang begitu. Padahal cuma dari satu biji. Nah, itu Allah yang menghidupkan itu. Ya, Allah yang menghidupkan. Jadi kalau Allah besok di akhirat menumbuh kembangkan manusia seperti itu lagi, pelok aja ditanam lagi jadi pohon mangga, padahal dari mangga yang dipetik dari pohonnya, ya kan? Ditanam bisa jadi pohon mangga, berbuah lah. Manusia lau lebih kecil bagi Allah untuk dihidupkan kembali. Ya, hanya bedanya nanti manusia sesuai dengan amalnya, baik perbuatannya akan dibangunkan itu ya berbagai macam bentuk. Kalau kita sekarang ya seperti ini manusia, ya kan? Insya Allah nanti tetap seperti manusia, cuma sosoknya udah beda. Ya, nah itu jadi hanya termasuk Ramadan ini adalah bulan kesempatan emas bagi kita, bagi umat Rasulullah SAW untuk berbekal diri, untuk menambah amal soleh. Dianggap kurang, maka dikasih Ramadan supaya dilipat gandakan pahalanya, supaya banyak, supaya nggak jadi manusia yang rugi. Kalau ibarat bekal itu cukup dengan Ramadan. Inna lamu kramun banahnu mahrum. Nah,
Jadi sangat mudah Allah itu memberikan kerugian. Mughram dari kata goroma, asalnya gorim itu orang yang punya utang. Orang yang punya utang itu kan orang yang tidak mampu, gorim itu membayar secara full. Maka kategorinya adalah orang yang rugi. Ya. Jadi kita kalau defisit sampai akhir hayat amal soleh kita itu rugi. Ya. Kalau kita defisit nih, hidup punya utang terus sampai mati itu rugi. Ya. Nah, walaupun nggak punya walaupun sedikit hartanya tapi nggak punya utang itu nikmat. Daripada hartanya banyak tapi dihitung-hitung sama utangnya banyakkan utang, enakan mana? Sama halnya orang banyak amal solehnya tapi ternyata dosanya lebih banyak. Nah, mendingan sedikit apa dosanya, amal solehnya lebih banyak. Oh, artinya amal solehnya tidak begitu banyak tapi dosanya tidak melebihi amal soleh. Nah, itu orang beruntung. Ya. Jadi kalau orang gharim itu orang rugi. Hidup yang selalu punya utang, maka dimasukin wal gharimina itu fil mustahik. Ya, dalam mustahik zakat itu salah satunya gharim karena dia orang yang tidak mampu membayar utang tapi untuk kemaslahatan agama. Ya. Nah, itu. Jadi kalau kita secara personal pribadi ya hidup punya utang terus, ya itu sama halnya kayak orang yang gagal panen. Jadi gagal panen modal nggak kembali, boro-boro untung, akhirnya jadi rugi. Orang dagang pokoknya aja nggak dapat, apalagi untungnya itu rugi. Ya, sama kayak hidup ini, kalau kita hidup tidak mendapatkan banyak amal soleh, tidak melakukan amal soleh, kita rugi. Berarti untuk ngisi pokok aja nggak dapat. Pokok kita itu wajib, ya, sholat, puasa, yang wajib-wajib. Nah, terus nggak bisa melaksanakan udah pasti rugi. Karena itu modal pokoknya, ya kan? Tambahan sunnah-sunnahnya. Ya, kalau kita nunggalin wajib, udah berat, ya, nambelnya itu, utangnya itu berat. Ibarat orang itu yang dicegah rizkinya, ya, bal nahnu mahrumun ay mamnu'una rizquna. Jadi tercegah, orang yang dicegah rizkinya, mahrumun, dihalangi, ya, mahrum itu dihalangi. Maka haram itu sesuatu yang menghalangi, lihirmanil mali, lihirmani syai', karena kehalangan sesuatu, ya. Jadi haram itu sesuatu yang menghalangi agar kita tidak melakukannya. Nah, itu adalah bagian dari bukti kehidupan, ya. Jadi ada yang memang halal, ada yang memang haram, ada yang dianjurkan, ada yang dilarang, ada yang loss, ya, loss. Jadi nggak ada halangan, nah, mudah dilakukan, mudah digapai, mudah didapat. Tapi ada yang tercegah, mamnuun. Nah, disinilah kita penting bisa menjadikan, ya, kesempatan emas di dunia yang Allah berikan ini sebagai bagian ladang tadi untuk apa yang bisa kita lakukan yang sebagai bekal kelak di akhirat, supaya kita tidak menjadi orang yang rugi, ya. Ulaika humul khasirun. Orang yang rugi itu orang yang lima sirihim ilan narin mu'abbadah. Orang yang hidup menuju akhirat tapi rugi, yaitu karena menuju ke neraka. Ya, orang sehebat apapun kalau sedang menuju jurang berarti rugi. Kita senaik mobil apapun mewahnya, kalau ujungnya nanti jurang, ya nggak mau. Bener ya? Kita dialak jalan-jalan tapi nanti mobilnya jurang, mau nggak? Kan nggak mau, itu kerugian terbesar. Sama kayak orang hidup sekarang, ya, tapi dia sedang menuju neraka. Nah, itu sama kerugian terbesar. Biarpun di sini enaknya kayak apa, tapi kalau nanti pada akhirnya jurang di neraka, ya rugi.
Nah, jadi orang-orang yang paling rugi itu ya orang menuju ke neraka. Maka Allah ingatkan melalui ayat-ayat yang ada ini, diantaranya adalah tadi apa? La nubaddil amsalakum manusiakum fi ma la ta'lamun wa laqad alimtumun nasyatal ula falawla tadzakkar. Wah, harus banyak ingat itu. Karena tidak sedikit manusia lupa akan kehidupan itu. Sehingga itulah wa mal hayatud dunya illa mataul ghurur. Allah itu mengingatkan supaya tidak lupa sama akhirat, jangan tertipu dengan dunia. Jadi orang yang lupa akhirat itu karena apa? Kecintaan yang berlebihan kepada dunia, yang padahal dunia itu tadi banyak apa? Kebohongannya, ya. Tapi dia lupa dengan akhiratnya. Karena apa? Karena kecintaannya yang berlebihan. Ya kita semangat boleh, cinta boleh, tapi jangan berlebihan aja sampai akhirnya melupakan akhiratnya. Akhiratu khairu wa abqa. Akhirat itu lebih baik dan lebih kekal. Bal tu'thirunal hayatad dunyal akhiratu khairu wa abqa. Orang-orang yang indikatornya dia adalah orang beruntung, orang selalu apa? Mendahulukan akhiratnya. Ya, mendahulukan akhiratnya. Kenapa? Karena akhirat itu satu kepastian yang pasti akan kita alami yang selama-lamanya. Dunia juga kepastian, tapi lewat. Nah sekarang mana kita sesuatu yang kita lewati dengan sesuatu yang kita tempati selama-lamanya. Kalau lewat cukup butuh air aja sama bekal sedikit gak cukup, ya kan? Tapi kalau selama-lamanya itu butuh bekal banyak, butuh tempat tinggal ya kan? Nah kalau kita kan musafir di dunia ini, ya kayak transit aja, sementara aja. Makanya wala tansa nasibaka minad dunya. Untuk urusan dunianya sebagian aja. Tapi mayoritasnya adalah apa? Untuk akhiratnya. Yakni apa? Wabtaghi fi ma ataqallahu darul akhir. Carilah apa yang Allah berikan kepadamu sebagai darul akhirah, untuk bekal akhirat, di rumah akhirat nanti. Jadi bahasanya rumah, Allah nyatakan tuh wilayah, daro itu tempat tinggal. Ya, jadi akhirat itu tempat tinggal. Cari untuk tempat tinggal. Dunia itu untuk apa tadi? Bekal perjalanan menuju tempat tinggal. Jadi mau lama dihabisin di jalan, apa nanti untuk di rumah? Kalau kita mau beli oleh-oleh itu, beli makanan, beli belanja untuk habis di jalan apa untuk di rumah? Di rumah kan, ya kan? Jadi kita cari sesuatu untuk di rumah supaya nanti cukup di rumah. Kalau di jalan secukupnya aja lah. Boleh bakso, boleh es, ya kan? Enggak semuanya belanja habis di jalan. Malah di akhiratnya enggak ada. Artinya jangan sampai hidup kita ini habis di jalan, habis di dunia. Enggak boleh bawa apa-apa habis waktunya hanya untuk dunia. Akhirnya bekal di rumahnya yang asli tempat tinggalnya itu di akhirat apa? Enggak ada. Nah itu kerugian terbesar. Pas sampai rumah minum aja enggak ada. Apalagi makan enak. Kan rugi, ya kan? Tadi habis di jalan. Nah itu namanya orang enggak berpikir masa depan. Orang cerdas itu adalah orang yang berpikir masa depan. Visioner, istilah bahasa ke depan berpikirnya. Jadi bukan hari ini, bahkan hari ini, habis hari ini, bukan. Tapi berpikir bagaimana ke depan, apa yang harus kita miliki, harus kita lakukan untuk masa depan. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Orang beriman itu dianjurkan bertakwa. Indikator orang bertakwa itu adalah orang yang berpikir hari ini untuk hari esok. Wal tanzur nafsum ma qaddamat, yang hari sudah lewati, ya yang sekarang alami, lighad untuk hari esok, ailil akhirah. Itu orang beriman. Jadi indikator orang beriman yang takwa selalu berusaha memperhatikan, mempersiapkan sesuatu yang untuk lighad, untuk hari akhirat.
Tapi kalau orang nggak beriman ya enggak, karena dia nggak punya kepercayaan, keyakinan untuk hari esok. Tapi kalau orang beriman yang takwa kepada Allah, termasuk salah satunya dengan puasa ini sebagai bagian dari tandur nafsu maqaddamat lihat untuk hari esok, ya, untuk hari esok. Karena hari esok jauh lebih lama, jauh lebih abadi, dan jauh lebih kekal selama-lamanya. Nah itulah, mudah-mudahan apa yang kita pelajari, makanya ilmu itu menjadi penting, selalu menjadi pengingat. Jangan pernah kita itu berhenti belajar. Di antara orang yang paling bodoh itu orang yang nggak mau belajar. Jadi biasanya orang bodoh itu nggak mau belajar, jadi merasa pintar. Tapi kalau orang yang merasa bodoh, dia akan belajar, baca terus, dengarkan hal-hal yang penting. Karena ilmu itu ya nggak ada manfaatnya kalau kita terus belajar, apalagi langsung bersumber dari Quran, dari hadis, ilmu agama. Pasti itu kalau kita hayati, kita pelajari bermanfaat. Tapi kalau kita nggak pelajari ya nggak tahu. Ya, jadi kayak kita megang HP ada map tapi nggak ngerti mapnya. Nah, Quran pegang, hafal tapi nggak ngerti. Itu kayak megang HP nggak ngerti map. Paham? Hudallil muttaqin, bagaimana jadi petunjuk kalau kita nggak pelajari. Ya, maka dikit-dikit pelajari Quran itu. Ya, selain kita hafal. Jadi kalau hafalan Quran itu hanya tugas pertama. Ya, bukan tugas terakhir. Hafalan Quran itu masih awal, ya kan? Jadi belajar membaca, belajar tasim, tajwidnya, makhorijnya, baru udah bagus baca hafalan. Itu masih tingkat awal. Baru tahap kedua itu mempelajari maknanya, tafsirnya dipelajari. Itu tahap kedua. Nah, ya. Tahap kedua itu tahap pelajari kandungannya. Sebab kalau hanya hafal terus kita nggak tahu apa-apa isinya, bukan nggak bagus, tapi kayak punya HP nggak ngerti isinya. Paham? Bawa-bawa aja bangga, HP saya bagus. Coba buka, nggak bisa buka. Hah? Coba buka. Buat nelpon nggak bisa. Hah? Buat nelpon. Coba cari mapnya. Itu nggak ngerti. Oh, jadi kayak sama orang yang kalau diumpamakan nama itu ya tadi, ya orang yang bawa HP komplit, HP-nya bagus, ya, tapi nggak bisa menggunakan. Oh ya, nah jadi Quran itu jangan jadikan satu patokan kalau udah hafid selesai. Jangan, itu masih tahap dasar, ya, masih tahap awal. Kata Gus Mus, kiai dulu itu tahap awal. Yang kedua baru kita pelajari. Dikit-dikit kayak gini, ayat-ayat antai pendek, surah-surah pendek pelajari. Karena itu akan menambah keyakinan kita. Nah, terlalu sombong kalau orang baru hafal aja nggak mau belajar Quran, ya terlalu sombong. Hah? Wah, saya udah hafal nggak mau belajar lagi, ngaco. Itu baru dasar, baru awal, belum apa-apa. Ilmu itu masih terus pendalaman, pemahaman, pengamalan. Nah yang kurang sekarang bukan di Indonesia atau di umum, sekarang banyak sekali ya belajar Quran tapi nggak mau memahami Quran. Nah itu jangan sampai menjadi Quran melaknatnya. Ya, ada Quran itu cuma sampai tenggorokan karena nggak merubah perilaku dari apa yang dia baca. Nggak menambah keimanan. Ya, nggak ada rasa takut sama Allah. Bagaimana mau rasa takut kalau nggak ngerti bukannya? Ya, nggak bisa baca maknanya. Nah, makanya berharap haji itu bukan sampai selesai, sampai hafal, bukan, tapi sampai paham, sehingga bisa memberikan motivasi kepada kita untuk meningkatkan amalia kita. Coba kayak gini, kalau nggak diterangkan kan nggak tahu kita, ya kan? Tentang ayat kuburan, nanti hidup kita di sana. Ada kehidupan baru yang bisa nikmat, bisa enggak. Anna na'imau hakun wa anna adzabau hakun. Bahwa kenikmatan alam barzah itu nyata, benar. Ya, ada yang nikmat, tapi ada yang diadab, ada yang sengsara, ada yang senang. Di alam itu kan pasti. Nah, kalau kita nggak paham kan nggak tahu, biasa aja sangat. Ya, makanya
Sayyidina Utsman yang mendalami betul tentang alam kubur, menghayati betul. Itu beliau kalau ke kuburan pasti nangis. Ya kan? Karena apa? Karena merasa apakah dijamin selamat di kuburan. Di kuburan ini belum ada sahabat Rasul secara langsung. Ya kan? Paling murni amalia kita pribadi. Mahrum. Pertanggungjawaban pribadi sendirian ngadepi siksaan mungkar nakir. Pas selamat apa enggak? Wa in alamati sa'adatil mar'i salamatun fi qabri. Orang yang selamat bahagia di akhirat itu tandanya dia selamat di alam kuburnya selamat. Wa min syaqawalimati wa min alamati syaqwatil mar'i mu'adzabun fi qabri. Disiksa di kuburannya tanda nanti disiksa juga di akhirat. Tanda-tandanya begitu. Kan bisa ditandain seorang. Di dunia bakal tanda di kuburnya disiksa, di dunia kelihatan, ya kan ya. Nah itu. Dan sampai hadis Nabi yang mengatakan akan terjadi di akhir zaman banyak yang penghafal Quran, tapi Quran melaknatnya. Ya. Kenapa? Karena mereka baca sampai tenggorokan, nggak merubah hatinya tambah iman, nggak izdada iman, nggak tambah iman, nggak tambah ini. Ya. Nah itu jangan sampai kita. Itu hadis sahih itu mengingatkan. Banyak sekarang itu apa tapi ngerasa benar sendiri, orang lain sesat selain dia. Ya, rasa hebat sendiri, padahal baru tahu, baru hafal. Itu memang nggak gampang, hafal aja nggak gampang. Tapi itu jangan merasa udah paling mentok, ya. Belum apa-apa, belum apa. Dan sampai kata Rasulullah, jadi Qurannya baru sampai tenggorokan, nggak sampai hati, karena nggak menjadikan prinsip dalam anunya apa ya tadi kayak HP nggak berarti, nggak tahu isinya apa, isinya Quran apa, tentang apa, ya kan. Jadi dibawa-bawa dengan bangganya sudah hafal Quran tapi sombong, nggak mau belajar isinya. Naudzubillah min dzalik. Itu jangan sampai begitu. Itu hadisnya sahih, Rasulullah mengingatkan. Nah di sini itu bukan tahfidz aja, kenapa belajar ada nahu, ada fikih itu jangan sampai menjadi itu tadi, ya jangan sampai hanya target apalagi cari juara. Waduh, lillahnya mana? Ngapal Quran biar dapat juara, ya apa? Ya, ngapal Quran tuh biar benar, biar jadi amal kita. Karena memang kalau diniatin yang baik, menghafal Quran pahalanya luar biasa. Karena tiap hari pasti dia baca Quran. Tapi jangan berhenti terus sambil dipelajari isinya. Jangan merasa udah menghafal terus sombong berhenti nggak mau belajar isinya. Itu bahaya. Yang nantinya kata Nabi takutnya hanya sampai tenggorokan. Ya, tenggorokan. Karena merasa udah hebat. Nah itu jangan sampai sehingga merendahkan orang lain. Nggak boleh. Ya, nah itulah ilmu itu. Makanya sering Nabi sampaikan jangan pernah berhenti, terus saja sampai mati. Yang menghabisi yang menghentikan kita belajar itu adalah kematian. Karena apa? Minal mahdi ilal lahdi. Belajar itu dari ayunan sampai liang lahat. Ya, jadi kita semakin dalam ilmunya itu semakin nggak tahu. Tapi semakin cetek, semakin nggak ada ilmunya, biasanya semakin ngerasa dalam. Orang merasa pintar itu sebenarnya bodoh, tapi orang yang merasa bodoh biasanya pintar, ya kan ya? Orang merasa bodoh mau belajar, tapi kalau orang nggak merasa bodoh nggak mau belajar, nggak mau belajar. Kita enak sekarang, ya kan? Dulu orang ngaji itu jauh-jauh banget, zaman dulu para ulama dulu, ya kan? Jauh-jauh, di Pulau Jawa aja antar wali sama jauh, ya kan? Kita sekarang enak, ngajinya enak, ya, tempatnya enak. Kita bersyukur lah, ya kan. Dulu aja belum dulu banget, zaman Nabi aja masih pakai ember, yang gerek ini, ya kan. Terus nyucinya masih manual, boro-boro mesin laundry, ya kan. Menggosoknya masih areng, saking malasnya udah taruh di bawah bantal, ya kan. Habis cuci kering, ditutup, lipat, tidurin di bawah
bantal. Itu kayak gosokan. Ya kan? Peradaban makin berkembang, makin maju. Tapi kenapa semakin menyusut? Karena yaitu barokah semakin dicabut. Ya. Barokah semakin berkurang. Nah, itu yang menjadi masalah. Jadi keberkahan itu ya terus digerus. Memang begitu, zamannya udah begitu. Terus pelan-pelan ditarik. Nanti kalau udah ditarik total, maka kehidupan manusia nggak karu-karuan. Sekarang masih ada keberkahan itu masih ada. Tapi nanti satu saat dicabut benar oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah itu naudzubillah min. Nah, kita mumpung masih di zaman yang ada keberkahan itu. Raih keberkahan itu untuk menggapai kebahagiaan akhirat selama-lamanya. Mulai dari sekarang ya, insyaallah keuntungannya bukan untuk siapa-siapa, untuk kita dan keluarga kita. Wallahu a'lam. Demikian, mudah-mudahan sekali lagi bermanfaat, menambah iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala, menjadi amal soleh, dan semoga Allah membimbing kita, membimbing keluarga kita, membimbing orang-orang dekat kita, dan kita doakan senantiasa orang-orang yang telah simpatik memberikan donasinya, infaknya untuk pondok ini, khususnya masjid ini, Abil Usbaji Syed Miko dan keluarga telah mewakafkan dan memberikan bagian hartanya untuk pondok ini. Mudah-mudahan semuanya diberikan panjang umur, sehat walafiat, dimudahkan urusannya, diluaskan rezekinya, istiqomah dalam ibadah, berbuat baik, beramal soleh sampai akhir hayat sehingga semuanya husnul khotimah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.